warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam program pembelajaran online Pondok Ramadan tahun 1441 Hijriah. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, namun kita dapat berinteraksi dengan media pembelajaran online kali ini. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Izan selaku guru agama kita. Nah, pada tema hari ini yaitu hukum melaksanakan sholat Jumat dan sholat tarawih serta sholat Id pada masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Izan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ida gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Izan. Semoga kita tetap semangat melakukan aktivitas apapun meskipun dalam masa pandemi. Amin. Nah, langsung saja Pak Izan masuk ke tema hari ini, yaitu hukum melaksanakan sholat Jumat, sholat tarawih, dan sholat Id pada masa pandemi COVID-19. Menurut Pak Izan, bagaimana sih pandangan kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 untuk masalah seperti sholat tarawih, sholat Jumat, dan sholat Id yang khususnya dilaksanakan berjamaah? Terima kasih untuk Ida. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita belajar atau interaksi dalam pembelajaran Pondok Ramadan secara online. Kebetulan tema yang kita bahas pada siang hari ini adalah tentang sholat pada masa-masa pandemi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Saudara Nida selaku moderator, bagaimana sih pandangan kita dalam pelaksanaan sholat Jumat, sholat tarawih, dan juga nanti sholat Id. Sebelum kita bahas itu semuanya, kita perlu membahas tentang ketentuan-ketentuan dan syarat pelaksanaan sah dalam sholat tersebut. Yang pertama, sholat Jumat. Perlu kita ketahui bahwasannya sholat Jumat ini adalah sholat fardu atau sholat wajib. Bahkan fardunya adalah fardu ain. Artinya kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu. Dasarnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Surat Al-Jumu'ah mengatakan bahwasanya ketika Allah mengundang, Allah mengajak kalian semuanya, memanggil kalian semuanya, menyeru kalian semuanya untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah segala bentuk transaksi. Ini menunjukkan bahwasanya sholat Jumat itu punya kedudukan yang tinggi, punya hukum yang tinggi, dan tentunya punya ketentuan-ketentuan tersendiri. Dalam pelaksanaan sholat Jumat itu berbeda dengan sholat fardu yang lain. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib itu berbeda. Kenapa? Kalau sholat fardu 5 waktu itu kita bisa laksanakan dengan secara mandiri, artinya sholat sendirian atau secara berjamaah. Ini berbeda dengan sholat yang kita laksanakan untuk sholat Jumat. Dan pelaksanaan sholat Jumat wajib hukumnya dilaksanakan secara berjamaah. Nah, inilah yang nantinya menjadi sebuah garis besar buat kita semuanya, kasusnya terutama dalam kasus kita pada hari ini yang sedang terjadi di Indonesia, umumnya yang lagi terjadi di dunia, yaitu tentang pandemi COVID-19. Karena dalam berjamaah pasti terjadi yang namanya interaksi sosial, berkumpulnya jamaah, saling bersosialisasi, berdekatan dan sejenisnya.
maka akan ada hal-hal yang harus diperhatikan. Maka ditulah nanti akan kita bahas bagaimana ketentuannya dan bagaimana hukumnya. Yang kedua, tentang sholat tarawih. Sama seperti yang anak-anakku sekalian ketahui, pada dasarnya sholat tarawih itu adalah hukumnya sunnah. Sunnah muakkad, artinya sunnah yang benar-benar dianjurkan, secara derajatnya bahkan mendekati kewajiban. Sholat ini berbeda pula dengan sholat Jumat. Kenapa? Kalau sholat Jumat wajib berjamaah, berbeda pula dengan sholat tarawih. Dalam sholat tarawih kita diperbolehkan dan memang dianjurkan sunnahnya adalah berjamaah. Namun tidak ada salahnya jika dilaksanakan secara sendiri. Artinya meskipun dalam kondisi seperti ini bukan berarti kita harus meninggalkan sholat tarawih, karena kita bisa melaksanakan secara mandiri, berbeda dengan sholat Jumat. Yang ketiga, sholat Id. Sholat Id ketentuannya hampir sama dengan sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Id itu wajib berjamaah, dan dalam berjamaah tentunya pasti ada interaksi dengan jamaah-jamaah yang lain. Maka nanti ketentuannya sholat Id akan sama dengan ketentuan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Nah, itu nanti akan kita garis bawahi tentang pandangan saya masalah hal-hal yang berhubungan dengan sholat Jumat, sholat tarawih, dan juga sholat Id. Lalu Pak Izam, bagaimana sih hukumnya melaksanakan sholat Jumat, sholat tarawih, dan sholat Id dalam masa pandemi? Oke, sekarang beranjak kepada hukumnya. Kalau kita melihat kasus yang ada pada hari ini, perkembangan orang yang termasuk suspek terinfeksi virus corona, terutama di Indonesia, ini perkembangannya semakin naik, semakin meningkat. Bahkan ada salah satu pasien itu tidak harus sampai ada ciri-ciri atau istilahnya ada indikasi tersendiri, namanya OTG, orang tanpa gejala. Itu juga termasuk bagian dari orang yang tersuspek. Nah, saking bahayanya penyakit ini, maka pernah MUI mengeluarkan salah satu fatwanya pada nomor 14 bulan April tahun 2020 mensikapi 3 hal tersebut, yakni tentang pelaksanaan sholat Jumat, pelaksanaan sholat tarawih, dan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dari fatwa tersebut saya bisa mengambil kesimpulan 3 hukum yang diberikan oleh fatwa MUI tersebut. Hukum yang pertama adalah dilarang atau masuk pada kategori haram. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang masuk wilayah zona merah. Kalau kita berada di zona merah, artinya suspek terjangkit penyakit COVID-19 itu lebih besar dan sangat membahayakan. Maka untuk melaksanakan kegiatan seperti sholat Jumat yang tentunya membutuhkan jamaah, maka ini harus dihentikan. Bukan berarti kita dilarang untuk beribadah kepada Allah, tapi menjaga itu lebih baik daripada nanti kita harus terjangkit. Dalam kaidah fikihnya adalah daful mafasid muqaddimun ala jalbi manafi. Artinya menolak segala bentuk kerusakan itu harus didahulukan daripada kita melaksanakan sebuah kemanfaatan atau kebaikan. Salah satu bentuknya di sini adalah kita mencegah. Mencegah apa? Mencegah penularan tentang penyakit COVID-19 ini. Maka kita usahakan untuk menghentikan penyebaran tersebut. Kita usahakan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu. Dan ini pasti akan berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Kenapa? Karena sholat Jumat punya ketentuan tersendiri dan berbeda dengan sholat yang lain. Hukum yang pertama adalah dilarang bagi mereka yang berada di zona merah. Yang kedua, bagi kita yang berada di wilayah zona hijau, artinya masih insya Allah tidak terpapar oleh COVID-19, masih belum ada pasien atau masih belum ada yang terjangkit, artinya zona yang masih aman. Maka ada beberapa ketentuan. Ketentuannya adalah
satu, diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak kesehatan, terutama Menteri Kesehatan. Di antaranya kita menjaga jarak, kita menggunakan masker, kita menyemprotkan disinfektan sebelum kita masuk ke masjid, tidak perlu bersalaman dahulu, untuk aurat atau wanitanya kita mungkin peringkas agar tidak terlalu berlama-lama di dalam tempat ibadah. Nah, ini sebuah ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Kenapa? Meskipun kita zonanya adalah zona hijau, menjaga pun itu tetap lebih baik. Nah, yang ketiga ini hukumnya bagi pelaku, bukan untuk zonanya, bukan untuk wilayahnya, tapi bagi jamaahnya, bagi kita sendiri. Ada dua hukum yang diberikan kepada subjeknya atau pelakunya. Yang pertama, diberikan hukum haram untuk ikut berjamaah apabila jamaahnya atau kita sebagai pelakunya itu terjangkit penyakit yang mengarah kepada suspek. Contoh, kita punya penyakit demam, pilek, batuk. Meskipun kita belum tahu apakah ini termasuk tanda-tanda, tapi alangkah baiknya kita tidak perlu ikut, karena mencegah itu juga lebih baik. Tapi bagi kita jamaah dalam kondisi yang sehat, tidak terkurang apapun, masih bisa dikatakan normal dalam kondisi fisiknya maupun yang lainnya, tidak ada gejala, maka melaksanakan sholat Jumat itu lebih baik, bahkan sangat dianjurkan. Kenapa? Karena secara kesehatan, secara kondisi zonanya juga masih aman, maka untuk melaksanakan fardunya masih tetap dibebankan kepada kita semuanya. Untuk yang kedua, sholat tarawih. Sholat tarawih seperti yang pertama kita bahas, bentuknya adalah sunnah muakkad dan jamaahnya tidak diwajibkan. Andai kata kok semisal kita nanti dilarang ataupun kita berada di zona merah, kita masih tetap bisa melaksanakan sholat tarawih. Kenapa? Karena kita bisa melaksanakannya secara mandiri di rumah ataupun di luar rumah yang tidak sampai mengumpulkan massa terlalu banyak. Andai kata kok semisal Pak, nanti kalau kita di luar itu bahkan bisa membahayakan, maka di rumah itu akan lebih baik. Kita bisa berjamaah dengan kedua orang tua kita, dengan adik-adik kita, dengan saudara kita, atau bahkan yang sudah berumah tangga dengan anak-anak kita. Meskipun tidak melaksanakan juga tidak apa-apa, karena bentuknya hanya sekedar sunnah muakkadah, namun bilang sebuah keutamaan. Yang ketiga, tentang sholat id, maka ini hukumnya akan kembali kepada hukum yang pertama, yakni sama dengan hukumnya sholat Jumat. Karena sholat id itu wajib berjamaah, maka nanti ketentuannya adalah sama dengan ketentuan dalam sholat Jumat, yaitu kalau kita berada di zona merah maka tidak perlu dilaksanakan. Tapi kalau kita berada di zona hijau, maka kita melaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak Kementerian Kesehatan, terutama yang mengacu kepada WHO. Dan yang terakhir, bagi jamaahnya, jika jamaahnya merasa kurang sehat, maka Anda lebih baik istirahat di rumah. Namun jika Anda sehat, maka silakan untuk dilanjutkan dengan prosedur dan ketentuan yang telah dibuat oleh Menteri Kesehatan. Hal ini dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Itu mungkin yang bisa kami jawab. Jadi hukum ini tuh sesuai dengan kondisi yang betul. Kita bisa melihat kondisi kita. Jadi teman-teman, bagi kalian yang merasa sudah demam atau pilek, kalian bisa sholat sendiri di rumah untuk mencegah dari penyebaran virus corona ini. Lalu selanjutnya, bagaimana sih Pak solusi yang kita hadapi dalam menghadapi virus corona ini untuk sholat yang berjamaah seperti sholat tarawih, sholat Jumat dan sholat Id? Solusinya adalah mungkin bisa mengacu kepada salah satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semuanya kepada Allah, taatlah kalian semuanya kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri atau kepada pemerintah.
Hal ini menunjukkan bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita semuanya, kalau andai kata pemerintah tidak memberikan ketentuan yang sudah kita bahas di awal tadi, maka untuk mentaati itu adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena taat kepada pemerintah itu adalah sama dengan taat kepada Rasul, dan taat kepada Rasul itu adalah bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sukseskan, marilah kita taati semuanya apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dengan satu niatan dan satu harapan, semoga ini bisa mencegah penyebaran dari penyakit virus corona. Beralih ke materi yang kedua, yaitu tentang hukum perawatan jenazah suspek COVID-19. Nah, di sini bagaimana sih Ustadz hukum perawatan jenazah, atau yang lebih dulu itu ketentuannya? Oke, terima kasih. Melanjutkan untuk sesi kita yang kedua tentang temanya adalah perawatan jenazah pasien suspek COVID-19. Sebelum kita bahas secara detail, kita perlu sedikit mengulas tentang ketentuan dalam perawatan jenazah. Secara hukum, perawatan jenazah itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Artinya kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang muslim terhadap orang yang meninggal. Artinya apa? Di sini kewajibannya tidak per individu, sehingga jika sudah ada yang mewakili, maka sudah selesailah kewajiban tersebut. Nah, bagaimana dengan kewajiban untuk pasien yang terkena suspek COVID-19 tersebut? Oke, pada dasarnya sama. Cuma mungkin nanti akan ada prosedur-prosedur sendiri di dalam pelaksanaannya. Kalau untuk jenazah secara umum, kewajibannya itu ada 4. Yang pertama, mulai dari memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga adalah mensolati. Dan yang keempat adalah mengkubur. Untuk yang pertama, memandikan. Jika jenazahnya meninggalnya di luar suspek COVID-19 atau COVID-19, maka pelaksanaannya ini bisa keluarga tersendiri, dan itu memang yang paling utama. Dan dimandikan seperti kita mandi ketika lagi mandi besar, mulai dari atas sampai yang bawah. Dan detailnya itu mungkin bisa kalian pelajari semuanya di kelas 11 materi tentang perawatan jenazah. Ini bagi jenazah yang di luar suspek COVID-19. Lah, bagaimana dengan mereka yang terkena atau yang menjadi pasien dari COVID-19 ini? Tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Penyakit corona ini adalah salah satu penyakit yang mudah menular. Penularannya sangat mudah, dan kadang-kala kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu, untuk mencegah, dalam perawatan jenazah ini ada langkah-langkah tersendiri. Di antaranya untuk memandikan jenazah. Sebagai bentuk untuk pencegahan, maka bisa digantikan dengan kegiatan tayamum. Karena pada dasarnya tayamum itu juga termasuk toharoh, maksudnya bersuci. Dan ini bisa digantikan tempat atau bisa dijadikan untuk mengganti kewajiban memandikan jenazah. Sehingga jenazah pasien suspek corona tidak perlu dimandikan seperti kita memandikan jenazah lainnya, namun bisa diganti dengan cara mentayamuminya. Yang kedua, kewajibannya atau ketentuan kita itu adalah mengkafani. Kalau jenazah itu secara umum, artinya di luar COVID, maka nanti kita mengkafaninya adalah dengan kain yang biasa kita pakai dalam keseharian. Jadi kalau memang pakaiannya adalah seperti ini, kita hari ini, ya maka nanti ketika dia meninggal sejenis. Dan ketentuannya bagi laki-laki biasanya 3 lapis dengan warna putih. Yang perempuan 5 lapis dengan warna putih pula. Nah, ini bagi mereka jenazah yang di luar suspek. Nah, kalau yang di pasien suspek tentunya pasti akan berbeda. Perbedaannya di mana? Mereka yang terjangkit penyakit ini maka tidak bisa dikafani dengan kain saja. Dibutuhkan alat pelindung diri yang namanya APD sebagai bentuk untuk menjaga agar virus yang dulunya menjangkiti tidak sampai keluar dan menular kepada yang lainnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan juga bagi mereka yang merawat jenazah bisa menjadi termasuk orang yang terjangkit. Sehingga untuk kain kafannya pasti berbeda.
dan menggunakan alat yang sudah ditentukan dari pihak kesehatan, di antaranya menggunakan alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga, mensolati. Tentunya ini pasti dan harus dilaksanakan karena termasuk bagian dari kewajiban. Kita tidak perlu membahas berapa jumlahnya yang harus, cuma harus tetap dilaksanakan. Meskipun cuma sendirian, benar, meskipun cuma sendirian, ataupun cuma berdua, satu imam, satu menjadi makmum, untuk menggantikan kewajiban ini tetap terlaksana dengan baik. Jangan sampai hanya gara-gara alasan, loh Pak, dia kan pasien, nanti kalau saya mensolati bagaimana bentuknya, kan khawatir teror juga. Harus ada yang mewakili, dan pihak yang bagian perawatan itulah yang biasanya menggantikan kita atau mewakili. Nah, bagi keluarga yang lain yang ingin mendoakan dalam bentuk sholat jenazah, maka boleh dengan sholat gaib. Cuma sholat gaib tidak bisa menggantikan, menggugurkan kewajiban mensolati jenazah. Tetap harus ada yang mensolati jenazah terlebih dahulu, baru nanti kalau Anda pengen mensolati dengan dalam bentuk gaib, maka bisa menyusul di waktu selanjutnya. Yang terakhir, menguburkan. Tentunya pasti berbeda dengan jenazah-jenazah yang lain. Kalau jenazah yang lain, ya mungkin cukup langsung kita masukkan ke tanah, karena pada dasarnya adalah manusia tercipta dari tanah dan akan kembali kepada tanah, maka silakan dimasukkan seperti bentuk ketika Anda belajar dalam perawatan jenazah. Tapi untuk pasien ini ada prosedurnya pula, menggunakan peti jenazah yang sudah di SOP-kan oleh kementerian. Di antaranya Pak dilapisi dengan aluminium foil yang nanti menjadi salah satu pencegah agar bila memang masih benar-benar ada virusnya tidak sampai keluar dan memberikan atau menulari kepada yang lainnya. Meskipun kita percaya dan kita yakin bahwasanya ketika orang yang sudah meninggal maka virusnya ikut meninggal. Kenapa? Karena inangnya juga sudah meninggal. Itu untuk ketentuan dalam perawatan jenazah. Jadi untuk perawatan jenazah ini lebih dilengkapkan lagi gitu ya Pak? Iya, ada ketentuan dan prosedur tersendiri yang sudah di SOP-kan oleh Kementerian Kesehatan supaya nanti dalam perawatan tidak sampai menjadi jalan penular bagi keluarga lainnya. Untuk siapa saja sebenarnya sih Ustadz yang berhak untuk merawat jenazah suspek COVID-19 ini? Oke, memang tidak semua orang itu diperkenankan atau diperbolehkan merawat jenazah suspek COVID-19 ini. Beda dengan orang yang meninggal karena bukan penyakit tersebut. Maka ada ketentuan tersendiri. Siapakah Pak yang berhak untuk melaksanakan perawatan jenazah tersebut? Apakah keluarganya? Apakah tetangganya? Apakah orang lain? Hal ini perlu disadari juga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dari Kementerian Kesehatan sendiri itu sudah memberikan sebuah aturan bahwasanya mereka yang terkena atau pasien suspek ketika dia meninggal maka nanti dari pihak kesehatanlah yang akan melakukan perawatan jenazah, baik mulai dari tata cara memandikannya atau mentayamuminya, mengkafaninya atau yang diganti dengan pakaian APD tadi, terus kemudian mensolati bahkan sampai mengkubur, atau dari pihak sipil yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, yang sudah dilatih, yang sudah diajari, yang ada SOP standar prosedurnya untuk melaksanakan perawatan jenazah tersebut. Sehingga bagi kita orang yang awam diharapkan benar-benar tidak ikut ke dalam atau ikut merawat jenazah karena mencegah daripada penularan penyakit tersebut. Jadi tidak sembarangan orang ya Ustaz? Tidak sembarang orang. Ada orang-orang tertentu dengan keahlian profesi yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk merawat jenazah tersebut. Dan untuk apakah kita Ustaz diperbolehkan dalam menghadiri atau mendoakan serta bertakziah kepada keluarga pasien? Oke, yang pertama untuk bertakziah dulu. Kalau memang keluarga yang ditinggal itu adalah bebas dari suspek, artinya bukan menjadi PDP, ODP dan sejenisnya, atau yang sejenisnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka kita boleh. Tetapi dengan prosedur yang tetap harus diperhatikan. Contohnya tidak langsung bersalaman, menjaga jarak, tetap menggunakan masker, menjaga jarak sosialnya, dan mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan lain.
contoh disinfektan juga. Nah ini kenapa? Karena kita yakin orang yang sedang ditinggal meninggal, terutama pasien suspek, hatinya pasti merasa sedih. Sebagai bentuk toleransi kita sesama umat agama, maka alangkah indahnya jika kita benar-benar bisa menggembirakan dengan turut hadir ke rumah mereka. Tetapi ketentuan dan syaratnya harus benar-benar diikuti. Yang pertama, keluarganya bukan termasuk PDP, ODP dan sejenisnya. Yang kedua, kita bisa menjaga jarak dan kita bisa benar-benar ya menjaga interaksi sosialnya. Terus yang kedua, apakah kita diperkenankan untuk menghadiri pemakamannya atau menghadiri perawatan jenazahnya? Kalau menghadiri pemakamannya dan perawatan jenazahnya, untuk perawatan jenazahnya tentunya tidak boleh, karena itu di ruang isolasi yang benar-benar dijaga oleh pihak kesehatan. Kalau untuk pemakamannya bisa, tetapi dari jarak yang jauh, tidak ikut mendekat dan tidak ikut masuk ke dalam liang lahat. Dan yang terakhir, mendoakan. Tetap kita diperkenankan untuk mendoakan jenazah, karena mendoakan jenazah tidak terbatas waktu dan tempat. Dimanapun dan kapanpun kita ingin mendoakan jenazah tersebut, maka disitulah kita punya kesempatan untuk bisa berbakti kepada orang yang meninggal untuk yang terakhir kalinya. Nah, cukup jelas sekali Ustadz dalam menjelaskan materi-materi yang telah Ustadz sampaikan. Terima kasih telah menemani pembelajaran berbasis online ini Ustadz. Sama-sama. Semoga video kali ini menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.